Sobat Semanggi. Halo Sobat Semanggi, balik lagi dengan saya Nur Rolando dan Saya Rizky. nah kita jumpa lagi di video bedah buku. Kali ini kita membahas tentang buku yang berjudul Master Analisis SWOT oleh Fajar Nur Aini. Ini Fajar Nur Aini. Oke, buku ini cukup populer ya, karena membahas tentang analisis SWOT yang sangat bermanfaat untuk dunia bisnis. Ya. Oke, kita bedah buku ini dari mulai awal hingga akhir. Nah, untuk di segmen kali ini kita mau bahas tentang definisi pengertian dari analisis SWOT sendiri. Sama kegunaannya. Nah, kegunaannya, fungsinya analisis SWOT ini seperti apa sih di dalam dunia bisnis itu kan? Oke, langsung saja kita bedah Mas Rizky ya untuk analisis SWOT sendiri. Oke, tolong disimak baik-baik teman-teman. Nah, Jadi dengarkan. ini untuk yang pertama di buku ini adalah sejarah analisis SWOT. Ini kalian bisa cari sendiri sejarahnya ya, untuk analisis SWOT. Ini saya langsung ke pengertian analisis SWOT saja. Ini mulai dari saya ya. Untuk, boleh. pengertiannya. Oke, analisis SWOT merupakan akronim atau singkatan, yaitu yang S-nya itu adalah strength, kemudian Kekuatan, W itu weakness, kelemahannya. kelemahan, kemudian O-nya itu opportunity, Ya, kelebihan. dan juga T itu threats, Ancamannya. ancaman. Oke. Di buku ini dijelaskan analisis SWOT merupakan sebuah instrumen perencanaan yang sederhana untuk menyusun cara terbaik dalam membuat strategi. Instrumen berupa SWOT ini dapat mempermudah para praktisi untuk menentukan hal-hal apa saja yang dapat dicapai oleh organisasi atau perusahaan mereka. Seperti itu. Nah, analisis SWOT sendiri itu biasanya dibagi menjadi empat kolom ya, apa sih namanya itu? Interval. Jadi mungkin bisa ditampilkan di sini nanti di gambar ya. Jadi yang pertama ada S, kemudian ada W. S itu strength, kemudian W itu weakness. Strength itu adalah kekuatan. Nah, kekuatan apa saja sih yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang bisa menjadi value lebih yang bisa kita tampilkan ke customer gitu ya. Nah, artinya ini adalah faktor internal. Strength itu adalah faktor internal apa yang bisa diunggulkan dari kompetitor yang lain daripada branding lainnya seperti itu. Kemudian yang di samping kanannya ini ada weakness. Weakness itu adalah kelemahan. Nah, kita bisa list di situ atau tuliskan di kolom weakness ini adalah apa saja kelemahan-kelemahan yang kita miliki, yang kita miliki di internal kita gitu ya. Bisa apapun yang mungkin tidak ada di kita tapi dimiliki oleh kompetitor, sehingga itu menjadi kelemahan bisnis kita. Nah, dari S dan W ini berada di kolom atas, ini artinya faktor internal atau kekuatan dan juga kelemahan dari internal kita seperti itu. Kemudian yang ketiga ada O, opportunity, dan T, ancaman. Opportunity itu peluang dan juga W-nya, T-nya itu adalah ancaman. Nah, di kurva bawah ini, bagian bawah ini ada opportunity, artinya ini adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu tidak bisa kita kendalikan secara penuh, tapi dapat kita prediksi untuk opportunity atau peluangnya seperti apa. Kita bisa tuliskan di opportunity, di kolom opportunity ini apa saja yang jadi peluang, dan tentunya dengan melihat kekuatan dan juga kelemahan yang sudah kita listkan di awal seperti itu. Kemudian juga untuk faktor analisis yang terakhir itu adalah ancaman. Bagaimana bisnis kita mungkin ada saja ancaman yang bisa menyerang luar lah. Betul, pihak eksternal ya. Apa saja mungkin bisa kita antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sebuah bisnis seperti itu. Nah, di sini dijelaskan faktor-faktor yang ditetapkan kemudian diterapkan dalam bentuk matriks. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, matriks 4 kurva. Bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan. Nah, dari peluang opportunity. Jadi selain dibagi dari kurva atas dan juga kurva bawah, ini juga dibagi ke kurva kanan dan kurva kiri. Di mana kurva kiri itu adalah kekuatan dan juga berhubungan dengan peluang yang ada. Kemudian di bagian kelemahan itu bersinggungan juga dengan ancaman yang ada di eksternal seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mencegah keuntungan dari peluang opportunity yang ada? Ini berhubungan antara kurva atas dan kurva kanan kiri ya. Bagaimana kekuatan strength mampu menghadapi ancaman. Jadi ini korelasinya diagonal antara strength dan juga ancaman. Kekuatan kita apakah mampu untuk menutupi
ancaman yang ada. Begitu juga sebaliknya, kelemahan kita apakah ada peluang yang bisa kita ambil dari kelemahan kita, seperti itu ya. Jadi pengambilan analisisnya bisa atas bawah, bisa kanan kiri ataupun diagonal, seperti itu. Silang. Bagaimana kekuatan strength mampu menghadapi ancaman, tadi sudah sebutkan ya. Bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mampu membuat ancaman. Nah, ini atas bawah, menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru, seperti itu. Itu untuk definisi atau pengertian dari analisis SWOT. Nah, mungkin untuk kegunaan analisis SWOT ini mungkin yang lebih detail ya. Tadi sudah saya paparkan beberapa gambaran awal tentang analisis SWOT. Kegunaan analisis SWOT itu kayak gimana? Seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Anwar tadi, analisisnya itu simple sih. Itu hanya digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi, seperti yang digunakan untuk mengidentifikasi lebih dalam bagaimana kondisi branding kita sama branding dari luar atau kompetitor kita. Lalu yang kedua digunakan untuk menganalisis kondisi internal atau lembaga dan lingkungan eksternal lembaga ininya, yaitu sih perbandingan kompetitor, S-nya kita apa, S-nya kompetitor apa. Jadi kita list antara internal maupun eksternal. Jadi buat acuannya kita sendirilah. Dan juga bisa mengukur ya kekuatan kita seperti apa dan kekuatan kompetitor itu seperti apa yang mungkin bisa menjadi ancamannya. Gitu. Kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau branding, sedangkan kondisi eksternal berupa kesempatan serta hambatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu digunakan untuk mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan bisnis kita, intinya kayak kita bisnis kartu ya kita. Jadi kita harus cari kompetitor seperti bisnis yang sama. Jadi kita harus menganalisis kekuatan kita untuk menggali supaya kita up bisnis kita ini keunggulannya apa sih daripada kompetitor. Nah, untuk filtrasi kompetitor juga ini harusnya ada filter ya, nggak bisa kita ini jualan kartu tapi ini semuanya ini adalah kompetitor kita, nggak gitu, tapi ada filtrasinya, ada saringannya. Sebuah bisnis, ini ternyata sebuah ancaman yang mungkin bisa jadi kompetitor kita, seperti itu. Nggak kita pukul rata, nggak harus jual yang sama, ini harus sama. Jadi kita harus cek dulu filterisasi. Dan yang keempat digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan atau organisasi di antara perusahaan organisasi lain, yaitu seperti yang kelebihannya kita apa sih, di kekuatan, kelemahan kita apa. Jadi untuk saling melengkapi intinya. Nah, biasanya untuk membuat analisis SWOT ini nggak bisa sendiri ya. Pastinya harus melibatkan beberapa divisi atau dalam tim sebuah perusahaan itu harus dilibatkan, karena baik itu marketing, sales, kemudian finance lah atau gimana. Ya intinya nggak bisa seorang diri lah. Ini harus dipikirkan bareng-bareng secara matang agar setiap aspek dari baik kekuatan, opportunity, kemudian kelemahan dan juga ancamannya ini dapat dimasukkan semua dari berbagai lebih akurat pihak. Jadi nggak harus pandangan satu mata aja. Mengandalkan marketing nggak bisa, yaitu pandangan marketing aja. Kecuali ada pandangan dari divisi lain, itu masukan. Jadi kita harus analisis secara penuh. Dan yang kelima ini terakhir, digunakan untuk mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya ketika dihadapkan dengan para pesaingnya. Ini masuk di ancaman. Jadi analisis SWOT ini membantu kita memahami apakah produk atau layanan kita yang kita tawarkan mampu bersaing dengan para pesaing. Karena dengan demikian kita mudah menentukan strategi yang cocok untuk menghadapi para pesaing kita. Nah, gitu Pak Anwar. Oke, sangat menarik sekali ya pembahasan tentang SWOT ini. Itu tadi adalah definisi dari analisis SWOT dan juga kegunaan dari analisis SWOT ini. Jadi sebuah perusahaan itu nggak serta-merta kita analisis dari data, tapi harus ada metodenya. Nah, salah satu metode yang bisa dipakai adalah SWOT ini agar arah dari branding perusahaan kita itu kemana bisa lebih akurat dan sesuai tujuan yang sudah ditentukan. Betul. Oke, itu saja pertemuan kita di Bedah Buku kita kali ini. Kita jumpa lagi di segmen berikutnya. Saya Anwar Rolando dan Rizky. Kita jumpa lagi di Indonesia. Dadah.